Sejak kejadian di kantor, ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan. 3 orang resign mendadak, 2 orang menghilang tanpa kabar. Dan yang tersisa mulai berubah. Arga berdiri di depan cermin kamar kontrakannya. Bayangannya kini selalu sepersekian detik lebih lambat. Kadang tersenyum lebih dulu, kadang tidak ikut tersenyum sama sekali. Ia tidak lagi mencoba melawan, karena sekarang ia tahu itu bukan hanya versi dirinya, itu sesuatu yang lebih lama, lebih tua, dan sedang menyebar. Malam berikutnya, Arga tidak menunggu di kamar. Ia pergi ke warnet tua di ujung kota. Tempat itu hampir kosong. Pemiliknya, Pak Rahman, pria tua yang jarang bertanya. Arga membuka komputer paling pojok. Ia mencari berita lama, kasus orang hilang, bunuh diri tanpa sebab, rekaman CCTV aneh. Semua dengan pola waktu yang sama. 03.00 pagi tahun ke-2009, mahasiswa ditemukan meninggal di kamar kos. Ponsel di tangannya menampilkan panggilan dari dirinya sendiri. Tahun ke-2013, satu keluarga ditemukan kosong rumahnya. Semua CCTV mati tepat pukul 3. Tahun ke-2018, sebuah apartemen heboh karena suara teriakan massal tengah malam. Tidak ada yang ingat apa yang terjadi. Arga menyadari satu hal. Ini bukan kejadian baru. Ini siklus. Dan setiap beberapa tahun, ia bangun. Tiba-tiba, layar komputer berkedip. Jam di pojok kanan bawah berubah sendiri. 02.59. Padahal, masih jam 21:17. Lampu warnet meredup. Pak Rahman berteriak dari depan. Listrik enggak? Kenapa kok? Arga tahu. Ini bukan listrik. Monitor menampilkan satu jendela video. Bukan dari webcam, tapi seperti siaran langsung. Sebuah ruangan gelap, dinding beton lembab. Di tengah ruangan ada kursi tua. Di atas kursi itu, telepon rumah model lama, berwarna hitam, berdering, kring, 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 kring. Sebuah tulisan muncul di layar. Sumber panggilan Arga menatap tanpa berkedip. Kamera dalam video bergerak mendekati telepon itu. Berhenti tepat di depannya. Layar tiba-tiba terbelah 2. Di sisi kiri, telepon itu. Di sisi kanan, Arga. Direkam dari atas lemari warnet. Ia tidak pernah melihat kamera di ruangan ini. Telepon di video terus berdering. Dan suara itu mulai terdengar di dunia nyata. Kring? Arga menoleh. Di meja komputer sebelahnya ada telepon hitam tua. Tidak ada tadi. Sekarang ada. Berdering. Pak Rahman tidak bereaksi. Seolah hanya Arga yang mendengarnya. Kring. Di layar muncul kalimat. Setiap panggilan harus dijawab oleh seseorang. Arga berdiri perlahan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena ia mulai mengerti. Ini bukan makhluk yang masuk ke tubuh. Ini seperti pemindahan kesadaran yang menjawab akan keluar, yang menunggu akan masuk. Dan telepon itu adalah pintunya. Kring. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Jangan sentuh itu. Arga berbalik. Pak Rahman berdiri di sana. Tapi wajahnya retak seperti topeng yang hampir pecah. Matanya hitam. Sudah terlalu banyak yang kau bawa, katanya pelan. Arga tersenyum tipis. Bukan aku yang membawa, jawabnya. Aku cuma membuka. Telepon berdering semakin cepat. Kring, 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 kring. Lampu mati total. Dalam gelap, hanya suara dering. Lalu terdengar satu
Suara klik, seseorang mengangkatnya. Sunyi, lampu menyala kembali. Warnet kosong, tidak ada Pak Rahman. Tidak ada telepon. Arga berdiri sendirian. Ponselnya menyala. Ada satu kontak baru tersimpan otomatis. 03,0 tanpa nomor, tanpa detail, hanya waktu dan pesan masuk. Siklus berikutnya dimulai malam ini. Arga melihat ke arah cermin kecil di dinding warnet. Kini, bayangannya tersenyum lebar, terlalu lebar.